yang kita dengar? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Gideon, apa yang harus kita lakukan dari khotbah yang kita dengar? Kita harus menjadi anak rajin. Contohnya rajin ibadah, rajin sekolah, rajin membantu orang tua. Dua, saling menjaga tanaman. Contohnya merawat tanaman. 2, menjaga kebersihan. 3, ke binatang. 4, memelihara binatang. Terima kasih. Nama saya Gideon. Firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin ibadah, baik dan sopan, serta menjaga lingkungan. Shalom, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini akan membikinku menjadi anak baik. Terima kasih. Dadah. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menceritakan kembali khotbah Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita harus bersyukur atas kemurahan Tuhan, akan nafas kehidupan dan kesehatan. Negara kita diberi keindahan alam. Oleh karena itu, kita patut menjaga dan melestarikannya agar udara tetap terjaga kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan, menyayangi hewan peliharaan, dan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh malas berdoa, bernyanyi, beribadah, dan belajar karena kemalasan adalah dosa. Kita harus jadi berkat buat orang lain, taat dan takut akan Tuhan. Amin. Hai teman-teman, hari ini firman Tuhan mengajarkan aku untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menceritakan khotbah dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita harus bersyukur atas kemurahan Tuhan, akan nafas kehidupan dan kesehatan. Negara kita diberi keindahan alam, oleh karena itu kita patut menjaga dan melestarikannya, tidak membuang sampah sembarangan, menyayangi hewan peliharaan, dan merawat tanaman di sekitar kita. Kita tidak boleh malas dalam belajar, berdoa, beribadah, dan bernyanyi, karena kemalasan adalah dosa. Kita harus jadi berkat buat orang lain, taat dan takut akan Tuhan. Amin. Halo adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu, Bang. Gimana nih kabarnya adik-adik? Ya, luar biasa. Dahsyat. Yes. Oke, semoga kita semua selalu sehat, terberkati Amin. dan semangat terus ya adik-adik. Nah, hari ini puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi, tapi masih dari rumah masing-masing untuk beribadah di minggu ini. Oke, sebelum kita beribadah, semua adik-adiknya ayo dipanggil dulu Kak, dipanggil yang dulu. masih malas-malasan di kamar. Betul. Mama, Ya. papanya, abang, kakak, dan adiknya diundang ya. Iya. Biar kita sama-sama memuji Tuhan dan beribadah hari ini. Dipersiapkan ya. Oh ya, dipersiapkan juga Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan juga persembahannya. Iya, jangan lupa ya. Iya, jangan lupa ya. Nah, kalau udah berkumpul,
kita akan membakar dulu semangat kita sebelum mulai ibadah. Kita akan bernyanyi. Ya, semuanya bangkit Ya. berdiri, bisa ini. Ya. Semuanya Bikin bangkit berdiri gerakannya ya. Kita bernyanyi, memasuki gerbangnya. Ya, baik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Oke, ya. sekali lagi. Ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya ya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu dan semua hal yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami bisa berkumpul, sudah melewati 1 minggu yang sangat menyenangkan, sangat penuh dengan ilmu dan berkat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini ya Bapa. Kiranya kami dapat serius, dapat mendalami apa yang diajarkan hari ini, apa ya hal-hal yang baik bisa kami lakukan untuk kedepannya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami dan seluruh umat-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, semuanya bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita nyanyi ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini yaitu yang terambil dari hukum yang kedua. Hukum Taurat yang kedua atau titah yang kedua. Mari kita bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian kita kedua, mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya. Kita masuk ke epistel atau ayat bulanan, yaitu bulan November. Berarti ini minggu kedua ya. Kemarin sudah minggu pertama, ini minggu kedua. Harus dihafal ya, luar kepala. Yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian bunyinya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi meski tak layak diriku. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, mari kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, sebagai pengumuman ya Kak ya, atau warta, minggu kemarin kan sudah dibagi liturgi ya. Betul. Kan sudah dibagi liturgi ya, dari horong kecil, sedang, sampai horong besar. Nah, masih ada nggak yang belum dapat liturginya? Ada. Ayo, siapa yang belum dapat? Nah, kalau belum ada ya Kak ya, kalau memang belum ada, boleh namanya didaftar, dikasih tahu ke guru-guru sekolah minggu melalui WhatsApp ya Kak ya. Iya, di grup. Bilangin sama bapak mama, biar di namanya, oh iya anak saya belum ini, boleh gitu inangnya, emang siapa yang belum dapat liturgi. Itu yang pertama Kak ya. Betul. Terus yang kedua, bagi yang mempersembahkan lagu, ya, persembahkan apa itu lagu, apa itu puisi atau deklamasi atau menari, nah, boleh ya, tapi judulnya harus dikasih tahu, ya, biar nanti abang-abang multimedianya biar bisa mengeditnya dengan baik ya, harus dikasih tahu judulnya. Itu direkam, semuanya direkam ya Kak ya, divideoin. Ya, buatlah ini suasana Natal ya, pakaiannya yang bukan yang berarti harus yang baru ya Kak ya, tapi rapi. Bagaimana sih kalau kita Natal di gereja? Betul sekali. Ya kan, harus rapi. Buat nuansa ya boleh pakai topi Sinterklas, boleh pakai lonceng, yang penting ada suasana Natal. Nah, itu semuanya dikirimi Kak ya, di videoin selambat-lambatnya tanggal 28 November. Di akhir bulan ya, akhir ya. Jadi biar nanti biar diedit biar bisa. Nah, ingat ya, terakhir pengirimin videonya semuanya dari liturginya, puisinya, deklamasinya, menarinya, kami tunggu sampai tanggal 28 November. Ya, oke. Itu diingat ya. Dihafal liturginya yang bagus-bagus sayangnya. Yang lancang ngomongnya harus kedengaran. Ya, harus pintar-pintar. Nah, itu saja pengumuman kita, dan terus terang atau kami terus menghimbau persembahannya Dek-dek ya. Betul. Persembahannya tetap kita memberikan persembahan ke Tuhan ya. Boleh ditransfer atau boleh dikumpulin dulu baru diberikan ke gereja ya Adik-adik ya. Sambil gereja siang nanti mama papanya. Itu aja Kak ya. Gak ada tambahannya. Iya betul, tidak ada ini. Ya, semoga sehat-sehat. Yang berulang tahun, kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati ya. Amin. Bagi yang kalau ada yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan menyembuh, memberi kesembuhan supaya kita bersuka cita dapat beribadah ya. Iya. Oke, itu aja. Ya. Oke, kita lanjut. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 dengan firman-Mu penuhi hatiku. Yes, sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahan.
pagi adik-adik dan shalom. Kayaknya udah kangen banget nih, pengen ketemu sama adik-adik semuanya. Semoga kita nanti doain ya, semoga pandemi lekas berlalu dan kita bisa langsung ketemu. Jadi udah gak online lagi ya. Tapi untuk saat ini kita masih online ya adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita bersama-sama berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Bapa yang penuh kasih sayang, terima kasih ya Bapa, Kau sudah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kiranya pandemi ini lekas berlalu ya Tuhan, agar kami dapat bertemu kembali. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, kudus, amin. Amin. Oke, firman atau khotbah kita pada minggu pagi ini akan diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Nah, mungkin buat adik-adik yang belum atau kelupaan ngambil Alkitabnya, mungkin bisa di-post dulu YouTube-nya biar kita bersama-sama membaca dari Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efrem, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Oke, dari ayat Alkitab tadi yang kita baca bersama-sama tersebut, kita bisa belajar ya adik-adik, bahwa kita harus selalu waspada, kita harus selalu berhati-hati dan mempunyai rencana untuk segala hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita atau kehidupan kita ke depannya. Nah, seperti Yusuf tadi ya adik-adik, dia sudah mengetahui bahwa Mesir akan dilanda kemakmuran atau kelimpahan gandum-gandum, namun akan dilanda juga kelaparan yang hebat di dalam Mesir. Nah, untuk itu di saat Mesir dilanda 7 tahun kelimpahan tersebut, Yusuf sudah mempunyai rencana-rencana dan dia tetap waspada nih walaupun saat itu keadaannya sedang berlimpahan akan gandum-gandum di tanah Mesir. Namun gandum-gandum tersebut disisihkan, disimpan oleh Yusuf agar nanti suatu saat dilanda kelaparan mereka masih punya gandum-gandum tersebut. Nah, Kak Yud yakin pasti adik-adik juga pernah mengalami keadaan seperti ini, yang harus berhati-hati ataupun waspada dan juga mempunyai rencana untuk kedepannya agar mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Ayo, ada yang
punya ide untuk contohnya? Nah, Kak Yu tahu. Di sini katanya adik-adik lagi mau ujian semester ya? Ayo, siapa yang ujian semester di sini? Wah, banyak banget ya. Nah, Kak Yu mau nanya nih, apa aja? Oh iya, pasti kan adik-adik pengen dapat nilai yang bagus kan ya? Untuk mendapatkan nilai bagus tersebut, apa aja nih yang udah adik-adik lakukan biar dapat 100 ataupun A? Ya, Kak Yu mau bahas ya. Nah, yang pertama, pastinya kita harus menjaga kesehatan badan kita, tubuh kita. Jadi adik-adik harus makan yang bergizi, yang sehat. Jangan malah jajan-jajan sembarangan ya. Terus karena lagi pandemi juga, untuk adik-adik yang sudah offline atau datang langsung ke sekolah, mungkin bisa selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk pakai masker, selalu pakai hand sanitizer, dan juga selalu jaga jarak. Ingat ya, jaga jarak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ayo apa? Iya, betul banget. Yang pastinya kita harus, adik-adik harus mempersiapkan belajar agar pas waktu ujian nanti adik-adik bisa mengerjakannya dengan mudah, gampang. Jangan malah baru mau ujian malam ya baru belajar, yang ada gak kelar belajarnya, jadi panik. Kalau enggak telat tidur, jadi bangunnya kesiangan besoknya, kan jadi berabe. Malah yang ada nanti buyar semua apa yang udah dihafalin. Jadi jangan lupa belajar, dan juga belajarnya itu harus dicicil ya. Itu yang nomor 2. Nah, untuk yang ketiganya, yang terakhir nih dari Kak Iyut, yaitu apa? Jangan lupa berdoa, karena ada yang bilang ora et labora, kerja sambil berdoa. Nah, kalau adik-adik kan belum bekerja nih, berarti harusnya belajar. Jadi selalu ingat berdoa ya adik-adik saat mau belajar, nyicil belajarnya agar dimudahkan, agar selalu apa yang sudah dipelajari tetap ada di otak kita. Jadi pas satu nanti ujian gampang deh ngisinya. Sama minta ke Tuhan berikan yang terbaik, berikan nilai yang terbaik juga ya. Jangan lupa, itu yang ketiganya. Nah, pasti masih banyak lagi hal-hal atau contoh-contoh yang adik punya. Mungkin bisa nanti di-share ya ke adik, ke kakak, ataupun ke orang tuanya ya. Nah, jadi inti dari firman Tuhan hari ini yaitu kita harus selalu waspada, kita harus selalu berhati-hati dan punya rencana untuk masa depan atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Jadi, jangan pernah sesat, jangan pernah menyepelekan apapun yang akan datang ke depannya ya adik-adik, seperti yang dilakukan Yusuf tersebut yang ada di ayat Alkitab yang kita tadi baca ya. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena Kau sudah membimbing kami, menyertai kami dalam mendengarkan dan membaca firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, kami bisa seperti Yusuf ya Bapa, yang bisa selalu waspada dan mempunyai rencana untuk kedepannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya berkati kami selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kudus, amin. Oke, selamat hari Minggu. Iya, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya yang dibawakan kakak guru sekolah minggu ya. Semoga apa firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita hayati, kita lakukan di kehidupan kita, oke? Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Iya. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, tenanglah kini hatiku.
Kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa ya Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Kita sekarang udah selesai. Kiranya adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan selalu berbuat baik ya. Semangat belajarnya. Dadah. Salam, sampai jumpa.